Dari masuk kamera enggak ya kan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyil karim sayyidina wa maulana Muhammadin imamil muttaqin sayyidil ghurril muhajjalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, kaum muslimin, kaum muslimat, hadirin sidang jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada malam kini kita dapat hadir berkumpul bersama menghadiri majelis, menghadiri ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala setelah tadi kita melakukan salat Isya secara berjamaah. Kemudian insyaallah hari salat tarawih, salat tarawih dan witir akan kita laksanakan. Kemudian salawat dan salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu rahimakumullah, malam final, ya nak? Tak boleh. Istilahnya ikulah Ramadan awak yang terakhir untuk ibadah qiyamul lail. Artinya adalah kalau kita anggap malamku adalah malam terakhir, kita tidak bisa berharap, tidak bisa kita berharap untuk bertemu di Ramadan yang akan datang. Kalau Ramadan itu pasti datang setiap tahunnya, ya nak? Selagi sebelum kiamat itu datang, insya Allah Ramadan, bulan Ramadan itu pasti datang menghampiri setiap tahun. Tapi wak tidak berharap, tidak bisa kita mengharap agar bertemu jauh untuk Ramadan yang akan datang. Makanya orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu ketika ada kesempatan, hanya memanfaatkan kesempatan itu sebaik-baiknya. Itulah bukti bahwa ada tertanam di dalam hatinya keimanan tadi itu. Makanya di detik-detik terakhir Ramadan itu tidak ada yang kita harapkan kepada Allah selain apa yang kita kerajuan selama bulan. Mulai dari menjelang Ramadan kita sudah berdoa kepada Allah, Allahumma ballighna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban. Dari bulan Rajab kita sudah berdoa kepada Allah. Itulah yang dipraktekkan oleh para sahabat Nabi dulu, para salaf, para orang-orang saleh terdahulu. 3 bulan menjelang datang Ramadan itu mereka lah berdoa kepada Allah supaya tidak dipertemukan di Ramadan. Tiba Ramadan, lah sekian hari Ramadan berjalan, sampai pula di penghujung Ramadan, ibaratkan kecil ustaz-ustaz terdahulu yang menyampaikan ceramah di muka apa yang lah awak dapatkan, akan itu sebenarnya. Makanya tujuan Ramadan itu sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 183, tidak lain tujuannya adalah untuk menjadikan diri kita pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena Ramadan akan segera meninggalkan kita. Tema kita pada malam kini adalah masalah silaturahmi. Masalah silaturahmi. Silaturahmi itu identik sekali dengan ketika selesai Ramadan.
selesai Ramadan kita berhari raya atau beridul fitri. Seluruhnya umat Islam di dunia, khususnya di Indonesia, menyemarakkan, ya, mentradisikan istilahnya silaturahim tadi. Makanya kita tidak heran, ya, orang jauh, karib kerabat awak dari jauh, kau anak awak, kau saudara awak, pulang ke kampung halaman. Demi apa? Demi untuk dapat berkumpul di keluarga tadi. Itulah silaturahim tadi. Silaturahim itu maknanya berasal dari dua kata. Silah cek rahim cek. Silah itu artinya menyambung. Menyambung. Rahim itu adalah kasih sayang, persaudaraan. Takkanlah di awal dulu ketika musim-musim Covid, ya, Covid-19 2020, ketika itu sedang marak-maraknya musim Covid. Banyak orang tidak bisa pulang kampung, iya kan? Tertahan di bandara, tidak bisa. Jangan untuk ke bandara, dari rumah, keluar rumah saja, untuk pergi keluar saja tidak bisa. Apa istilahnya dulu? Apa istilahnya tidak boleh keluar rumah dulu? Karantina. Nah, tidak boleh semua sekali. Kok pun tak masuk keluar harus wajib pakai masker. Jadi sehingga orang-orang awak yang di perantauan teragak pulang. Banyak macamnya. Pokoknya bisa pulang kampung tadi untuk demi dapat bersilaturahmi di keluarga. Ada yang pernah dan kabar dulu sampai menyeberang sungai, melewati penjagaan pos penjagaan polisi, sampai tenggelam kapal itu, meninggal. Jadi dibawa oleh arus sungai tadi. Banyak macam. Nah, sehingga makna Idul Fitri ketika selesai Ramadan itu kembali kepada fitrah tadi. Ya, di saat manusia itu bisa saling bersalam-salaman, orang Muslim, orang beriman itu bisa saling bersilaturahmi, mengikat kembali tali persaudaraan. Artinya apa? Awak yang telah dianggap suci dalam tanda kutip, awak telah dianggap suci. Dan awaklah menganggap diri awak berhasil menjalankan Ramadan itu. Tidak ada rasa efeknya kalau tidak ada awak saling bersilaturahmi di antara awak. Makanya makna silaturahmi itu sangat erat, sangat kuat sekali hubungannya dengan hidup dan kehidupan manusia. Suatu saat ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Bapak Ibu sekalian, selesai beliau berkhutbah, akan berkhutbah ketika menaiki anak janjang mimbar itu, beliau mengucapkan amin 3 kali. Amin, amin, amin. Selesai khutbah ditanya oleh para sahabat, wahai Rasulullah, tadi kami mendengar engkau mengucapkan amin sampai 3 kali. Kiranya apa gerangan yang terjadi wahai baginda Nabi? Tolong tunjukkan, ajarkan kepada kami apa yang terjadi tadi di saat engkau menaiki anak jenjang mimbar tadi. Kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ketahuilah oleh kalian bahwasanya ketika aku akan naik mimbar tadi, sebelum berkhutbah turun Jibril mendatangi kecil Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maukah engkau wahai Muhammad, aku berdoa, engkau mengaminkan doa? Tentu Rasulullah menjawab, iya wahai Jibril. Nah, doa pertama yang Jibril sampaikan kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu apa? Janganlah engkau terima, ya Allah, janganlah engkau terima salatnya, puasanya, zakatnya, ya, orang yang berpuasa di bulan Ramadan, sementara hubungan antara suami dan istri di antara mereka belum saling memaafkan. Itu yang pertama. Ya, tidak diterima amal ibadah antara suami dan istri. Suami istri. Ya. Puasa, salatnya, puasanya, zakatnya. Manakala hubungan di antara keduanya masih ada keretakan, tidak terjalin hubungan yang harmonis. Sampai tiba Ramadan, tidak ada bersalaman antara suami dan istri. Artinya apa? Tidak saling memaafkan.
Dia bertamu, tidak diterima amal. Amin kecek baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bayangkan ibu sekalian, ketika Rasulullah mengaminkan doa yang memanjatkan doa adalah malaikat Jibril, tentu doa itu tidak akan mungkin tidak dikabulkan oleh Allah. Yang mengaminkan Rasulullah. Kemudian doa yang kedua, wahai Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya seorang hamba Allah di bulan ini. Ya, jikalau anak belum meminta ridho kepada orang tuanya, anak yang tidak, artinya masih berurusan dengan kedua orang tuanya, anak istilahnya yang durhaka kepada orang tuanya. Di hari Ramadan, di hari Idul Fitri, anak yang masih berjaga jarak sama orang tua, tidak dekat dengan orang tuanya, tidak mau bersalaman dengan orang tuanya, tidak mau meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Tentu anak ya, yang selama pun tidak mungkin anak yang tidak bersalah kepada kedua orang tuanya. Nah, di saat seorang anak masih bermasalah ya, terhadap kedua orang tuanya, sang anak, kata malaikat Jibril, diaminkan oleh baginda Nabi SAW, puasanya, sholatnya, zakatnya tidak dijamin untuk diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Itu yang kedua, anak yang belum meminta maaf kepada kedua orang tuanya. Kemudian yang ketiga apa? Wahai Allah, janganlah engkau terima amal ibadahnya, salatnya, puasanya, zakatnya seorang hamba, manakala di antara mereka kaum muslimin, kaum muslimat ya, tidak saling meminta maaf, memberi maaf dan memaafkan kesalahan di antara keduanya. Jadi bermasalah antar wawa dan saudara wawa ya, itu bisa mengganjal mampu amal ibadah kita. Jamaah rahimakumullah, tidak akan diterima amal ibadah kita ketika masuk di bulan Syawal, Idul Fitri, kembali kepada fitrah, sementara awak masih bermasalah dengan tetangga awak, masih bermasalah dengan saudara kandung awak, masih bermasalah dengan orang lain terhadap sesama muslim tadi ya, masih belum dianggap bisa diterima segala amal ibadah yang telah kita lakukan. Jadi intinya adalah innamal mu'minuna ikhwatun, orang mukmin itu bersaudara. Jadi tidak peduli dari mana asalnya, dari mana datangnya, sukunya ya, bagaimana warna kulitnya, selagi berstatus mukmin ya, berstatus orang Islam, itu adalah saudara. Makanya fa aslihu baina akhawaykum, makanya kalau ada di antara saudara mukmin yang berselisih, makanya wajib kita untuk mengislahkan, istilah memperbaiki hubungan tadi ya. Bahkan berdusta kita, berbohong kita untuk melerai persoalan di antara dua mukmin tadi ya kan, itu diperbolehkan dalam rangka untuk menjaga keislahan tadi, kemaslahatan antar umat seagama ya, antar umat seiman di antara kita. Jamaah qiyamul lail yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi selagi masih ada kesempatan ya, hubungan baik antara awak sama awak itu harus tetap terjalin hendaknya. Tidak ada lagi istilahnya persoalan ya, yang mengganjal di hati. Selagi bisa diselesaikan, kita selesaikan sebelum berakhir Ramadan. Kalau masuk Syawal, Idul Fitri, masih ada itu mengganjal di hati, sementara tangan tidak namuh pula untuk mengulurkan tangan meminta maaf kepada saudara awak tadi ya. Nah, sudahlah kadang-kadang minta maaf kepada saudara awak, nah saudara tadi tidak mau memaafkan, itu tidak urusan awak. Yang jadi tugas kita adalah untuk mau awak ya, untuk meminta maaf atas segala kesalahan. Dengan cara apa? Tradisi kita adalah mendatangi. Bersilaturahmi itu adalah mendatangi dan saling kunjung mengunjungi ya. Bukan berharap dikunjungi saja, tetapi setelah awak kunjungi balik saudara awak tadi. Nah, kan kadang-kadang kalau Idul Fitri kan itu rayona sudah datang ke rumah awak, balik kunjungannya tadi. Nah,
Itulah yang namanya silaturahim tadi, untuk mempererat hubungan persaudaraan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ketika ada persoalan di dalam kehidupan kita, jangan sampai istilahnya hilang segala amal perbuatan awak, ibadah awak tadi, ya, atas dasar kelakuan gitu, dari kata-kata yang kita ucapkan, dari perbuatan yang kita tunjukkan kepada orang lain. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi falaysa lillahi hajatun." Orang yang tidak bisa merem perbuatannya, mulutnya, ucapannya tadi, dari perkataan kotor, perbuatan keji kepada saudara seimannya, falaysa lillahi hajatun fi ayyada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak berhajat kepadanya, walaupun menahan lapar, menahan minum, sekalipun berpuasa di bulan suci Ramadan, Allah tidak berhajat kepadanya. Artinya apa? Allah tidak berkeinginan untuk membalaskan segala amal ibadahnya selagi dia bermasalah terhadap saudara seimannya. Persoalannya tadi apa? Persoalannya tadi adalah karena mungkin, ya, akibat perkataan yang keluar dari mulut awak kepada saudara awak tadi yang menyakitkan hati. Kadang kelakuan awak kepada saudara awak tadi yang menyebabkan tadi itu jengkel kepada awak, ya. Kan itu saja sebabnya, tidak ada yang lain. Karena ucapan tadi itulah, man lam yada' qaula zur wal 'amala bihi, akibat perbuatan daripada mulut kita, tangan kita tadi yang menyakitkan saudara kita, ya. Falaysa lillahi hajatun ay yada'a ta'amuhu wa syarabuhu. Allah tidak berhajat kepada. Artinya apa? Atas puasa yang dikerjakan, menahan lapar dan minum, ya, dari dahaga dan tidak makan dan lain sebagainya, Allah tidak akan memberikan balasan kepada orang tersebut. Jamaah rahimakumullah, ketika suatu saat para sahabat bertanya kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari hadis dari Abu Hurairah, "Atataruna manil muflis?" Apakah kalian tahu orang yang bangkrut itu? Kata baginda Nabi, "Atataruna manil muflis?" Qala al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut itu, kecek sahabat di antara kami, kalau orang bangkrut itu, kalau orang yang istilahnya orang namanya bangkrut, istilahnya itu. Orang yang bangkrut itu orang yang tidak beruntung istilahnya. Atataruna manil muflis? Kecek para sahabat, tahukah kalian orang bangkrut itu? Kecek para sahabat, orang bangkrut itu kecek yang tidak beruntung itu adalah orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki uang, man la dirhaman lahu, tidak memiliki dirham wala mata, tidak ada kesenangan sama sekali di dalam kehidupannya. Itulah orang bangkrut itu. Tidak ada yang dimiliki sama sekali, tidak ada kesenangan di dalam kehidupannya. Kesenangan berupa harta benda, kesenangan berupa saudara-saudara dan lain sebagainya. Itu kecek para sahabat, orang yang bangkrut seperti itu. Tapi apa kecek Nabi sallallahu alaihi wasallam? Orang yang bangkrut itu di antara umatku, kecek Nabi, innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati. Orang yang bangkrut, orang yang sengsara itu kecek Nabi, ya'ti yaumal qiyamati, nanti datang pada hari kiamat, bisolatin wa siyamin wa zakatin, hadir nanti pada hari kiamat dengan membawa pahala ibadah sholatnya, dengan membawa pahala ibadah puasanya, dan dengan membawa pahala ibadah zakatnya. Setelah itu apa? Wayati qad syatama hada. Nah, itulah yang bangkrut itu. Datang nanti pada hari kiamat, akulah pahala salat awak ya Allah, ikulah pahala salat puasa awak ya Allah, ikulah pahala zakat ambu ya Allah. Tapi agak cik Allah, wa yati qad syatama hada. Di baliknya membawa berbagai macam pahala yang dipersembahkan untuk Allah, tetapi dia juga membawa berupa makian,
Nyo pernah selama hidup di dunia dulu mencaci maki orang lain, dan orang lain itu merasa terhina, ya, merasa diremehkan, merasa dihina akibat cacian makian dari orang tadi yang membawa pahala sholat, yang membawa pahala puasa, yang membawa pahala zakat, dan dia tidak menerima itu, belum dihalalkan. Ya Allah, memang dia pernah sholat, dia pernah puasa, dia pernah bayar zakat, rajin berinfak, tetapi hati saya pernah digoresnya ya Allah. Sampai detik ini saya meminta pertanggungjawaban, dan dia tidak pernah meminta maaf kepadaku, duhai Allah. Kemudian itu satu dosa pertama, cacian makian yang dilontarkan akibat mulut tadi. Orang yang menerima caciannya tadi, upeknya tadi dari mulut yang dikeluarkannya tadi itu berbekas di hati saudaranya dan belum dihalalkan sampai yang meninggal dunia. Wa qadhafa hadza, kemudian adunya waktu hidup di dunia dulu, ini menuduh orang berbuat ini, menuduh orang melakukan ini, dan tuduhan itu tidak ada buktinya, tidak bisa dihadirkan saksinya. Misalnya si Anu berbuat itu, kemudian disebarkan fitnah itu sampai kepada telinga orang yang dituduhnya tadi. Ternyata apa? Kenapa kamu melakukan ini kecil? Ternyata ikut tuduhan yang dituduhkan oleh si Anu. Si Anu yang menyebarkan fitnah, si Fulan itu yang menyebarkan fitnah. Ya, tuduhan itu tidak benar dan itu diberitakan dan disebarkan kepada orang lain. Sehingga apa? Dengan tuduhan itu menyebabkan jatuhlah harga dirinya di tengah-tengah masyarakat, jatuhlah wibawa keluarganya di tengah-tengah masyarakat. Akibat apa? Tuduhan yang tidak benar tadi, yang tidak bisa dibuktikan dengan kebenaran. Wa qadhafa hadza wa akala mana hadza, dan selama hidup di dunia, ya, orang tadi itu pernah memakan makanan yang haram, memakan harta anak yatim dengan zalim, memakan harta riba, memakan harta curian, rampasan yang tidak miliknya, ya. Wa akala mala hadza wa safaka dama hadza, dan orang tersebut pernah mengalirkan darah saudaranya. Artinya apa? Selama hidup di dunia pernah membunuh orang lain. Wa daraba hadza, dan pernah memukul orang lain. Tidak dosa lah orang itu dipukulnya, ya, entah sebabnya. Sehingga orang yang dizalimi tadi, ya, dan tidak bisa membaleh, sebab selama hidup di dunia dulu mungkinnya berkuasa, ya, mungkinnya punya jabatan, mungkinnya yang tertinggi lah di kampung itu, sehingga dia tidak bisa membaleh dengan ucapan, misalnya dengan tindakan akibat ulah seseorang tadi. Nah, orang yang tadi yang disebutkan datang dengan membawa pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat. Di balik itu hanya perlu membawa berbagai macam dosa tadi. Dosa mencaci maki, kemudian dosa menuduh orang baik-baik dengan tidak ada bukti, memakan harta haram, dan pernah menumpahkan darah serta memukul orang tanpa kebenaran, ya. Kemudian apa kata Nabi? Fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Orang tadi tentu menuntut, ya Allah, aku tidak terima, aku pernah disakiti selama di dunia dulu oleh orang Tuhan, walaupun rajin sholat, rajin puasa, rajin berinfak, berzakat dan lain sebagainya. Hari kamu menuntut, ya Allah, di dunia dulu aku tidak bisa menuntut, di dunia satu pangkat jabatan dunia yang tertinggi, anu yang disegani di kampung, tidak pandai, tidak ada daya dan kekuatan kamu, ya Allah. Hari kamu menuntut, kata Allah, nah, kebaikannya aku serahkan ke engkau. Fayu'ta hadza min hasanati wa hadza min hasanati. Satu orang baru datang kepada Allah, sudah protes, diberikanlah pahala kebaikan salatnya kepada orang yang protes tadi, orang yang telah disakiti selama hidup di dunia dulu. Kemudian datang membalik sekian orang, para orang yang awak sakiti selama hidup di dunia, datang di akhirat meminta pertanggungjawaban keadilan kepada Allah. Segala kebaikan orang yang membawa pahala-pahala tadi itu, pahalanya diserahkan kepada orang yang kita zalimi. Setelah banyak orang datang protes kepada Allah di akhirat kelak, habis pahala awak serahkan ke orang tadi,
Fa in faniyat hasanatu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahum. Nah, setelah habis pahala itu tidak ada yang kadagian lain. Itu apa yang kadagian lain? Pahalanya tidak ada lain. Nah, kemudian diambillah dosa orang tadi itu diserahkan kepada ini, sehingga bangkrutlah dia. Tidak dapatnya pahala apapun. Dibawanya pahala puasa, pahala salat, pahala zakat. Pahala tadi diserahkan kepada orang yang dizalimi. Ya kan? Tentu habis tidak boleh. Nah, dosa orang tadi, banyak orang menuntut tadi kan banyak dosa itu. Salah habis pahala orang yang datang pada hari kiamat tadi melapor ke Allah, habis pahalanya. Kemudian dosa orang yang dizalimi itu masih banyak, diserahkan ke pundaknya orang tadi itu. Sehingga itulah yang bangkrut kecil Nabi. Semua terhafidna. Orang yang tidak mau memaafkan, apakah dia tidak menanggung dosa? Orang tidak minta maaf, tapi dia masih mendendam, gitu kan? Iya. Apa boleh gitu? Nah, jadi awak kalau tugas awak itu kan meminta maaf. Iya, meminta maaf itu perbuatan mulia. Seandainya orang tersebut masih mendendam itu di hati, tidak senang seluruhnya, itu tidak urusan awak. Nah, jadi tujuan awak adalah wal ya'fu wal yasfahu, meminta maaf kalau bisa direlakan. Itu tugas awak. Kalau ini tidak memberikan maaf kepada awak, itu tidak urusan awak. Walaupun ini masih memendam rasa di dalam hatinya, nah jadi tugas awak tadi lah selesai. Nah, jadi tidak berkesan ya. Kalau waktu itu tidak berdosa ya, awak minta maaf kesalahan awak. Kalau ada yang barang yang awak ambil misalnya, anda tidak rela, harus kembalikan barangnya. Karena sudah awak minta maaf, barangnya awak di tangan awak juga, itu tidak namanya itu. Awak kecilan barangnya awak ambil, dulu sekian. Minta rela. Tapi kalau yang tidak merelakan, dibalikan gitu, tentu wajib balikan. Ada utang piutang awak, tidak cukup dia minta maaf saja. Ya, hutang piutang tadi harus dibalik dulu, ya, harus dibayarkan dulu. Baru utang awak pinjaman kepada seseorang tersebut. Tapi kalau direlakan, dimaafkan, itulah selesai. Jadi kadang-kadang hubungan awak kepada semua manusia bisa jadi harta benda, bisa jadi di luar harta benda tadi itu kan. Tugas awak sesama muslim adalah meminta maaf. Kalau harta benda yang awak pakai, awak pinjam, ya, meminta maaf tidak cukup meminta maaf, tapi balikkanlah harta benda tadi. Hutang awak tadi awak balikkanlah. Tapi kalau direlakannya itu tidak masalah. Kalau tidak mampu? Kalau tidak mampu? tidak mampu orang tadi balikan. Itu awak deh. Waktu itu kalau Rasulullah tidak mampu yang balikan, itu baru lah gitu kan. Tentu relakan itu lah. Gitu. Kan awak tahu bahasa awak tadi. Hadirin sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang dapat menjalin hubungan silaturahmi dengan baik itu dijamin rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Man ahabba ay yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'alahu fi atharihi falyasil rahimah. Barang siapa yang ingin rezekinya diperluas, ditambah oleh Allah, dipanjangkan umurnya oleh Allah, maka hendaklah dia menyambung silaturahim di antara sesama. Jadi kalau ingin rezeki awak diperluas, ditambah oleh Allah, ya kan, umur kita dipanjangkan oleh Allah, falyasil rahim, maka hubungkanlah tali silaturahmi di antara awak. Kadang elok awak sama saudara awak, senang sehati tadi itu. Senang hati awak itulah tanda bukti rezeki Allah telah masuk ke dalam jiwa awak, ke dalam hidup awak. Adu kesenangan, adu gairah hidup istilahnya. Ya, cobalah awak bermasalah di orang lain. Manggarik sewak keluar dari rumah, anda tenang hati itu. Tidak tenangnya hati itu, itulah maleh sewak. Kadang-kadang pakai radio maleh, segala maleh, ya kan? Tapi cobalah pelong saja kehidupan tadi. Rezeki itu Allah bukakan. Kemudian Allah panjangkan umur orang yang rajin bersilaturahmi. Walaupun setelah meninggal dunia, umurnya namanya masih dibacu-bacu di orang lain karena kebaikan selama hidupnya. Itulah bukti selain umurnya ditambahkan, walaupun setelah meninggal dunia, namanya masih dikenang sepanjang masa. Itulah orang elok tadi, orang yang
rajin menyambung silaturahim. Cobalah orang yang sombong, orang yang tidak namun silaturahim, ya kan? Sudahlah umurnya dipendekkan di Allah, kemudian namunya setelah meninggal dunia, ya dikenal juga di orang lain. Tapi dikenal itu dengan keburukan-keburukan itu, dengan kesombongan-kesombongan. Lewat saja ke pusarolo, ada ndak doa yang ndak doa kebaikan lewat dapatkan karena umpatan. Siapa itu cerita kuburan itu, itu dulu selagi hidupnya mudah itu orang itu, mudah itunya dulu kelakuannya. Jadi hubungkanlah tali silaturahim. Kesimpulannya adalah pada malam ini, sebelum akhir Ramadan kita akhiri, ya kan? Besok puasa terakhir insyaallah. Besok tidak ada tarawih, besok malam takbiran. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum. Sempurnakan ibadah puasa walitukabbirullaha, bertakbirlah, besarkanlah, agungkanlah asma Allah. Besok insyaallah. Jadi sebelum Ramadan itu berakhir, mari jalin kembali tali silaturahim tadi. Sebab ada tiga doa yang diaminkan oleh Nabi tadi, itu harus kita waspadai. Pertama, hubungan antara suami istri. Kemudian yang kedua, hubungan anak dengan orang tua dengan anak. Kemudian yang ketiga adalah hubungan di antara sesama umat. Lah komplit itu. Pertama, hubungan persaudaraan di antara sesama umat Islam. Yang kedua, hubungan antara anak dengan orang tua dengan anak. Hubungan antara suami dan istri dan suami. Ini ketiga doa yang telah disampaikan oleh malaikat Jibril, diaminkan oleh Nabi Muhammad SAW, harus kita terapkan. Harus kita terapkan. Artinya apa? Perbaiki kembali hubungan-hubungan tadi, supaya tidak terhalang terhalang ibadah kita. Percuma menahan puasa, lapar, minum, tidak makan, tidak minum sehari 30 hari, tetapi masih ada yang mengganjal di hati tadi. Mudah-mudahan pada malam ini itu sudah tausiah yang kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.